Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya mahasiswi alih jenis program studi ilmu keperawatan dari Universitas Dr. Subandi Jember. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu diare, bagaimana penanganan diare di rumah, serta bagaimana implementasi keperawatan keluarga pada pasien diare. Seperti yang telah kita ketahui, diare merupakan suatu kondisi BAB atau buang air besar dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam sehari dengan konsistensi BAB cair atau encer. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Mita, saya perawat yang bertugas di sini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya Bu ya? Ibu Rizka. Ibu Rizka. Iya. Untuk adiknya ini namanya siapa Bu? Lana. Adik Lana, iya. Ini adik Lana usianya berapa tahun ya Bu ya? Mau 1 tahun. Mau 1 tahun. Apakah kemarin adik mengalami diare Ibu? Iya. Betul ya Bu ya? Iya. Ini sebelumnya saya mau bertanya pada Ibu, apakah Ibu tahu tentang diare? Belum tahu ya Bu ya. Terus kemudian ini kemarin waktu adik diare itu kira-kira dikasih apa ya Bu ya? Gak boleh makan tisu deh. Dikasih apa waktu diare itu Bu? Rebusan daun itu apa? Jambu. Rebusan daun jambu. Iya. Setelah diberikan rebusan daun jambu, apakah ada perubahan? Tambah muntah, Bu. Tambah muntah Iya. ya. Kira-kira adik diarenya karena apa ya Bu? Habis makan cilok. Oh, habis makan cilok kamu ya Bu ya. Jadi ini di sini saya akan menjelaskan tentang diare ya Bu ya. Iya. Bagaimana penanganan diare, terus tindakan apa yang harus dilakukan ketika anak diare gitu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Mungkin kira-kira waktunya kurang lebih sekitar 10-15 menit Ibu. Ya, baik ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu diare. Jadi, diare itu adalah BAB cair atau mencret lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi BAB-nya cair, kadang juga ada lendir dan ada darah. Seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian tanda dan gejalanya apa? Tanda dan gejalanya seperti yang ada di leaflet ini ya Bu ya. Jadi tanda dan gejala dari diare itu bisa BAB cair atau encer lebih dari 3 kali yang pertama. Terus yang kedua ada mual muntah, yang ketiga ada demam, yang keempat juga ada nyeri perut. Seperti itu ya Bu ya. Nah, apalagi untuk anak-anak usia seperti adik ini kurang lebih 1 tahun, itu biasanya kalau sudah mengalami diare yang cukup berbahaya, misalkan kayak dehidrasi, mendekati dehidrasi, itu biasanya anak rewel, ubun-ubunnya sebelah sini itu cekung, kemudian mata cowong, sama di daerah perut ini kering atau ketika dicukup itu tidak kembali dalam waktu kurang lebih 1-2 detik gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan pada saat anak diare? Nah, jadi ketika anak diare itu jangan diberikan tebusan daun jambu ya Bu ya. Karena apalagi anak usia di bawah 1 tahun, anak balita itu tidak boleh makan sembarangan. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh diberikan tebusan daun jambu. Kalau bisa diberikan oralit saja. Oralit itu bisa dibuat sendiri di rumah, seperti menggunakan air garam dan air gula. Diberikan air kurang lebih 1 gelas kecil itu
mungkin sekitar 100 atau 150 cc, itu dikasih garam 1 sendok, gula 1 sendok seperti itu, nanti kemudian diberikan kepada anaknya. Nah itu yang dinamakan oralit seperti itu ya Bu ya. Nah penyebab diare itu juga bermacam-macam, bisa karena parasit, bisa karena infeksi bakteri, juga bisa salah makan, juga bisa ya. Seperti adik ini kemarin habis makan cilok, nah berarti penyebabnya dari situ Bu. Anak tidak boleh diberikan makanan cilok seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian ketika ibu mau memberikan makanan pada adik, menyuapi adik, memberikan susu atau apapun yang masuk ke dalam mulut adik itu harus bersih, harus higienis. Jadi sebelum memberikan makanan ibu juga harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah cuci tangan sendiri itu ada 6 langkah Bu, mungkin sekalian bisa saya ajari Bu. Jadi pertama seperti ini, bisa menggunakan air yang mengalir ya Bu atau sabun. Jadi pertama langkahnya seperti ini, 1 2 3 4 5 6 dibilas seperti itu ya Bu. Itu langkah cuci tangan. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan adik sudah mengalami hal-hal seperti itu, kalau diberikan oralit di rumah tidak bisa, langsung dibawa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas atau klinik terdekat yang bisa dijangkau dari rumah, intinya seperti itu ya Bu ya. Nah terus kemudian nanti kalau memang sudah di klinik itu biasanya dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan lab darah lengkap, dilakukan pemeriksaan feses untuk melihat apakah penyebab dari diare itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah nanti juga diberikan obat yang tepat untuk adik seperti itu. Nah untuk adik di bawah 5 tahun kalau sering atau rajin dibawa ke posyandu ya Bu ya. Sering dibawa ke posyandu. Jadi di posyandu sana itu juga ada penyuluhan kesehatan, tidak hanya tentang diare tapi juga tentang penyakit-penyakit yang lain seperti itu ya Bu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya bertanya. Ibu tadi sudah saya terangkan tentang diare. Kira-kira diare itu apa ya Bu ya? Mencret. Mencret. BAB-nya berapa kali Bu? 7 kali. 7 kali. Jadi diare itu lebih dari 3 kali ya Bu ya. Iya. Penyebabnya dari diare tadi apa saja Bu? Makanan yang tidak higienis. Iya. Mengasih makan anak belum cuci tangan. Iya, betul. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya, adik saudara well, mungkin seperti itu saja Bu. Nanti kalau misalkan kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada apa-apa nanti bisa langsung ke fasilitas layanan kesehatan terdekat atau ke puskesmas terdekat. Iya. Mungkin kalau misalkan ini saya bisa kesini lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri dulu ya Bu ya. Iya.